Halo Family Seeker, karena ada request dari salah satu Family Seeker, maka hari ini kita mau ngebahas kisah hidup artis Korea Selatan yang bernama Song Hye Kyo. Dia dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di Korea. Bahkan pada tahun 2011, Song Hye Kyo berhasil menempati peringkat kelima dari 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Bagaimana kabarnya sekarang? Yuk kita langsung bahas. Song Hye Kyo lahir pada tanggal 22 November 1981 di Daegu, Korea Selatan. Jadi sekarang usianya sudah 43 tahun. Namun ketika ia lahir, ia berada dalam kondisi yang sangat sakit. Sehingga dokter dan orang tuanya tidak yakin kalau ia akan bertahan hidup. Namun akhirnya ia berhasil sembuh dan orang tuanya barulah mendaftarkan kelahirannya pada tanggal 26 Februari 1982. Jadi pendaftaran tanggal kelahirannya bukan berdasarkan tanggal aslinya. Lalu tidak lama kemudian orang tuanya bercerai dan setelah itu ia dibesarkan oleh ibunya dan mereka pun pindah dari Daegu ke Seoul. Pada awalnya, yaitu saat Song Hye Kyo berada di sekolah tingkat dasar, ia adalah seorang atlet skating. Bahkan pelatihnya berkata bahwa Song Hye Kyo mempunyai potensi yang besar untuk mewakili Korea Selatan dalam Olimpiade skating. Namun akhirnya ia memilih untuk keluar dari dunia olahraga tersebut. Bagaimana Song Hye Kyo memulai karirnya di dunia hiburan Korea Selatan? Pada tahun 1996, yaitu ketika ia berusia 14 tahun, ia membaca sebuah audisi iklan untuk seragam sekolah. Lalu, ia memutuskan untuk mengikuti audisi tersebut dengan mengirimkan fotonya. Siapa sangka, ia langsung mendapatkan telepon dan diminta datang untuk audisi ulang. Song Hye Kyo bercerita bahwa teman-temannya banyak yang mendaftar juga dan mereka sangat bersemangat untuk terjun ke dunia hiburan. Maka mereka semua datang ke audisi dengan persiapan make up dan segala hal. Tapi saat itu ia hanya datang dengan ibunya dan tanpa persiapan apa-apa. Ia berpikir bahwa audisi tersebut adalah audisi untuk iklan seragam sekolah. Maka cukup berpenampilan biasa seperti layaknya anak sekolah. Apalagi ibunya juga berkata bahwa anggap saja audisi ini sebagai pengalaman dan mereka datang hanya untuk berpartisipasi saja. Karena itu, Song Hye Kyo tidak berharap untuk menang. Namun akhirnya ia malahan mendapatkan juara 1. Inilah salah satu alasan mengapa ia keluar dari dunia olahraga skating. Dan dari sinilah ia mulai menjadi model. Lalu dari model, ia mulai mendapatkan peran-peran kecil dalam drama televisi. Drama pertamanya adalah drama yang berjudul First Love yang dirilis pada tahun 1996 yang lalu. Namun namanya baru benar-benar dikenal setelah ia berperan dalam drama yang berjudul Autumn in My Heart pada tahun 2000. Drama ini sangat terkenal di saat itu dan sangat menguras air mata. Di dalam drama ini, ia beradu akting dengan dua aktor ganteng, Song Seung Hoon dan Won Bin. Melalui drama ini, nama Song Hye Kyo menjadi terkenal di Korea dan di seluruh Asia. Apalagi Song Hye Kyo mempunyai wajah yang cantik natural. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2003, popularitasnya terus menanjak, yaitu saat ia memainkan peran utama bersama dengan aktor Lee Byung Hun dalam drama yang berjudul All In. Melalui drama ini, mereka sempat terlibat cinlok, tapi gak lama mereka putus. Kita pernah bahas tentang aktor Lee Byung Hun ini. Puncak popularitasnya adalah pada tahun 2004, yaitu ketika ia beradu akting dengan penyanyi Rain dalam drama yang berjudul Full House. Drama Full House ini sangat-sangat sukses dan terkenal dan menjadikan Song Hye Kyo sebagai salah satu artis Korea Selatan paling terkenal di Asia. Di dalam drama ini,
ia menunjukkan keahliannya dalam bermain skating. Tidak hanya drama, Song Hye Kyo juga terjun ke film layar lebar. Debut film pertamanya adalah film yang berjudul My Girl and I pada tahun 2005. Tidak hanya di Korea, pada tahun 2008 ia juga membuat debut di Hollywood melalui film yang berjudul Make Yourself at Home. Namun sayangnya, film tersebut gagal di pasaran alias kurang laku. Filmnya yang terbaru adalah film yang berjudul Dark Moons yang dirilis pada tahun 2025 ini. Apakah ada yang sudah nonton film ini? Bagaimana dengan kisah asmaranya? Song Hye Kyo tercatat pernah menikah sekali, yaitu dengan aktor Song Joong Ki. Mereka bertemu saat membintangi bersama drama yang berjudul Descendant of the Sun pada tahun 2016. Drama ini sangat populer di Korea dan di Asia, sehingga membuat panggilan Song-Song couple ini terkenal di mana-mana. Apalagi ternyata mereka berdua benar-benar saling jatuh cinta di kehidupan nyatanya. Jadi mereka berdua mulai berkencan. Lalu pada tanggal 5 Juli 2017, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki mengumumkan melalui agensi mereka masing-masing bahwa mereka sudah bertunangan. Dan pada tanggal 31 Oktober 2017, mereka melangsungkan pernikahan di Hotel Silla di Seoul. Hotel Silla ini adalah salah satu hotel termewah di Korea. Banyak pasangan artis yang menikah di hotel ini. Saat itu, acara pernikahan mereka sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar di seluruh dunia. Namun sayangnya, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Karena pada tanggal 27 Juni 2019, Song Joong Ki mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Dan menurut kabar, Song Hye Kyo baru mengetahui bahwa ia digugat cerai itu dari media. Karena pada saat itu, Song Hye Kyo sedang bekerja di luar negeri. Proses mediasi perceraian mereka sangatlah singkat, yaitu hanya 5 menit. Dan tidak ada pembagian harta gonogini. Jadi pasangan ini mencapai kesepakatan untuk tidak mempermasalahkan harta bersama ataupun tunjangan. Dan perceraian mereka resmi diselesaikan pada tanggal 22 Juli 2019-nya. Sebenarnya keretakan dalam rumah tangga mereka mulai terungkap ketika Song Hye Kyo tidak hadir di acara pernikahan manajernya Song Joong Ki pada April 2019. Ketidakhadirannya ini dianggap sebagai pertanda adanya masalah di dalam rumah tangga mereka. Dan benar saja, pada Juni 2019, Song Joong Ki menggugat cerai Song Hye Kyo. Menurut kabar, penyebab utama perceraian mereka adalah adanya perbedaan pandangan hidup, terutama tentang waktu yang tepat untuk mempunyai anak. Song Joong Ki ingin segera membangun sebuah keluarga, sedangkan Song Hye Kyo merasa perlu lebih banyak waktu lagi. Perbedaan pendapat ini semakin memperburuk hubungan mereka. Song Hye Kyo mengaku merasa tidak siap untuk menjadi seorang ibu dalam waktu dekat, sedangkan Song Joong Ki bersikeras ingin segera mempunyai anak. Setelah berpisah, Song Hye Kyo memilih untuk fokus pada karirnya dan pada kehidupannya sebagai wanita lajang. Sedangkan Song Joong Ki sudah menikah lagi dengan seorang perempuan berkebangsaan Inggris Italia yang bernama Kathy Louise Saunders. Dan pasangan ini sudah dikaruniai 2 orang anak, seorang putra yang lahir pada tahun 2023 dan seorang putri yang lahir pada tahun 2024. Dalam sebuah wawancara terbaru, Song Hye Kyo mengungkapkan bahwa pada awalnya ia tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Namun, Song Joong Ki berhasil meyakinkan dirinya karena Song Joong Ki ini gigih dan juga penuh perhatian. Jadi, keputusan untuk menikah adalah hasil dari keyakinan yang diberikan oleh Song Joong Ki. Namun, mungkin mereka memang tidak berjodoh. Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Sebagai penutup,
Ternyata Song Hye Kyo ini bisa berbicara dalam 4 bahasa, yaitu Korea, Jepang, Mandarin, dan juga Inggris. Bahkan, dia sampai pergi ke Amerika untuk belajar bahasa Inggris. Ini terjadi pada tahun 2005 yang lalu. Selain itu, Song Hye Kyo juga merupakan seorang pecinta anjing. Bahkan, ia pernah memelihara sampai 5 ekor anjing sekaligus. Pernah ada rumor yang tidak sedap kalau Song Hye Kyo ini menjalani operasi plastik, makanya bisa cantik seperti ini. Tapi pada kenyataannya, ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini dibuktikan melalui foto-foto masa kecilnya yang sudah cantik alami sejak dini. Oke, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!